Selamat datang para tamu kami yang terhormat di Maskapai Anantara Air dengan penerbangan ke 5 pulau besar di Indonesia. Mari berliterasi eksplorasi Nusantara. Selamat menikmati perjalanan bersama kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent dengan NIM 167-24458 dari Fakultas Teknologi Industri Sistem dan Proses, bertindak sebagai Ketua Pelaksana Program Anantara Air. Halo semuanya, nama saya Muhammad Raffi Takim Arom dengan NIM 1672010 dari FTIC. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudine Mayra Hartono dengan NIM 1672422 dari FTISP. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ulfa Febrianti dengan NIM 167242266 dari FTISP. Dari permasalahan di Desa Cilembu sendiri yang kita ketahui seperti kurangnya akses pendidikan yang layak, tingkat kesenjangan sosial, dan pembelajaran yang monoton hanya satu arah dari pengajar saja, membuat minat literasi anak-anak di Desa Cilembu kurang. Maka dari itu, kami menyimpulkan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kami mengatasi proses pembelajaran yang monoton untuk anak-anak di Desa Cilembu agar mereka dapat berpartisipasi untuk mewujudkan desa yang independen. Tujuan kegiatan dari program Anantara Air. Yang pertama, kami akan meningkatkan minat literasi pada anak-anak desa di Desa Cilembu. Yang kedua, kami menyediakan program literasi yang bersifat interaktif, intuitif, dan juga menarik. Dan yang terakhir ketiga, kami akan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila pada setiap kegiatan literasi. Relevansi dari program Anantara Air berasal dari namanya sendiri, yakni merupakan singkatan dari Anak Nusantara Tanggap Literasi, Adaptif, Inovatif, dan Resilient. Seperti yang kita ketahui, karakter adaptif, inovatif, dan resilient merupakan karakter yang sangat dibutuhkan dalam industri modern saat ini. Sehingga kami mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ke dalam program yang kami laksanakan. Sehingga kami juga menekankan pentingnya karakter adaptif, inovatif, dan resilient dengan instrumen interaktif, intuitif, dan dinamis dalam pelaksanaan program kami. Pertama-tama, kita mendarat di Pulau Sumatera. Pulau dengan luas wilayah yang mencapai 473.481 km persegi. Pulau Sumatera pun menjadi salah satu pulau terbesar di Indonesia dan di dunia. Tujuan pertama kita adalah Sumatera. Di sini kita akan membenamkan diri dalam budaya yang semarak melalui musik. Di sini kita akan mendengarkan lagu-lagu daerah dari Sumatera dan Anda akan berpartisipasi dalam melanjutkan lirik, sebuah permainan dinamis yang mendengarkan lagu-lagu Sumatera yang kaya. Kalian akan diberikan waktu untuk mendengarkan lagu-lagu daerah dari Sumatera. Kita memperkenalkan warisan budaya Sumatera dan selanjutnya Anda akan bermain permainan melanjutkan lirik yang rumpang. Berikutnya, kita mendarat di Pulau Kalimantan. Pulau ini merupakan salah satu wilayah terluas di Indonesia dan masyarakat mancanegara menyebutnya berada di wilayah Borneo, di mana secara politik pulau ini berada di antara 3 negara, yaitu berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Barakas di Pulau Kalimantan, tempat cerita dan cerita rakyat mengenai Pulau Kalimantan akan diceritakan pada pulau ini. Pertama-tama, peserta akan membaca sebuah cerita rakyat dari Pulau Kalimantan itu sendiri, kemudian akan mendongengkannya kembali, dan diakhiri dengan kuis untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai Pulau Kalimantan tersebut. Di pulau ini tidak hanya mengedepankan untuk menyerap pengetahuan saja, tetapi juga akan mengekspresikannya secara interaktif dan juga ekspresif. Ketiga, kita mendarat di Pulau Sulawesi. Tahukah kamu kalau Sulawesi adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia yang menempati urutan keempat setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Pulau ini terletak strategis di antara Kalimantan dan Maluku. Fun fact, nama Sulawesi sendiri berasal dari bahasa setempat di mana Sula berarti pulau dan Wesi atau Mesi berarti besi atau logam.
Nama ini mungkin merujuk pada sejarah panjang perdagangan biji besi yang pernah berlangsung di sekitar Danau Matanu. Selain itu, Sulawesi adalah rumah bagi spesies hewan yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti babi rusa dan tarsius. Yuk eksplorasi Pulau Sulawesi dan temukan keindahan serta kekayaan alamnya yang unik. Destinasi kita berikutnya adalah Sulawesi. Selamat datang di Sulawesi. Di Sulawesi, kita akan bermain tebak gambar yang interaktif untuk menguji pengetahuan kita. Selain itu, kita juga akan mendengarkan cerita dongeng yang menarik dan tentunya menyenangkan. Di sini pula kita akan terlibat dalam berbagai pengalaman yang asyik dan menyenangkan. Selamat menikmati Pulau Sulawesi. Kemudian, pulau keempat adalah Pulau Jawa. Dari sekian banyak pulau di Indonesia, Pulau Jawa merupakan pulau yang dihuni terbanyak oleh masyarakat Indonesia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 150 juta jiwa yang tinggal di sana, menjadikan Pulau Jawa menjadi pulau yang menyumbang lebih dari 56% dari total populasi di Indonesia. Pulau Jawa sendiri terletak di antara Laut Jawa dan Samudra Hindia dan merupakan salah satu pulau gunung berapi aktif terbanyak di Indonesia. Pulau Jawa juga disebut Jawa Dwipa yang berasal dari bahasa Sanskerta dan artinya pulau padi. Akhirnya kita sudah di Jawa. Di Jawa ini, teman-teman semuanya akan memulai pengetahuan dan penemuan. Teman-teman semuanya akan bekerja sama dalam bentuk tim untuk merangkai nama-nama kota yang ada di seluruh Jawa. Jadi teman-teman semua akan mempertajam pengetahuan dan info-info biografis teman-teman semuanya. Terakhir, kita mendarat di Papua. Tahukah kamu kalau Pulau Papua memiliki luas sekitar 785.753 km persegi? Papua sendiri merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur negara Indonesia dan menjadi pulau terluas pertama di Indonesia serta pulau terluas kedua di dunia setelah Greenland. Pulau Papua saat ini pun terbagi menjadi dua negara, yaitu Indonesia di sisi barat dan Papua Nugini pada sisi timur. Ayo telusuri lebih lanjut keindahan alam Pulau Papua. Destinasi terakhir kita berada di Papua. Selamat datang di Papua. Di Papua, kita akan mengenal berbagai macam jenis permainan intuitif dan interaktif yang akan mengenalkan Pulau Papua dan keseluruhan wilayah Nusantara yang menarik untuk dijelajahi. Di sini, kita akan bermain permainan monopoli Nusantara. Di permainan monopoli Nusantara, kami telah merancang berbagai jenis hal secara cermat untuk didesain secara khusus agar para peserta dari Desa Cilembu dapat bermain dengan penuh semangat dan keceriaan. Di dalamnya, kami akan menyertakan berbagai jenis provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga ke Papua Barat Daya. Kalian akan mengenal berbagai macam kebudayaan dari 38 provinsi di Indonesia. Jadi, program Anantara Air adalah program edukasi interaktif untuk meningkatkan literasi anak-anak di Desa Cilembu dengan cara mengajak mereka untuk mengeksplorasi pulau-pulau di Nusantara. Dengan di setiap pulaunya, berbagai macam kegiatan menarik diadakan, seperti membaca buku cerita rakyat, menerangkan lagu daerah, menyimak dongeng, dan ada juga banyak permainan yang seru. Dengan diadakannya program ini, kami harap minat literasi anak-anak di Desa Cilembu dapat meningkat dan berkelanjutan. Perjalanan telah usai. Terima kasih atas partisipasinya telah melaksanakan eksplorasi Nusantara bersama Anantara Air. Kami harap kalian menikmati perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa di perjalanan Anantara Air berikutnya. Anantara Air, Safari Literasi, Eksplorasi Nusantara.